Shalom sobat-sobat MBC yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kita masih diberikan kesempatan kita boleh datang beribadah mencari Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, marilah kita persiapkan hati kita, kita menundukkan kepala kita saat teduh di hadapan Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman yang terkasih, kita bisa ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa berjalan sampai saat ini, semua karena cinta kasih Tuhan. Teman-teman coba renungkan kembali, jika tanpa Tuhan yang mendampingi kita, tanpa Tuhan yang menuntun kita, banyak masalah yang datang dalam kehidupan kita yang membuat kita terjatuh. Kita nggak tahu bagaimana kita harus keluar dari masalah itu. Tapi pada hari ini kita datang, kita mengatakan, Tuhan, ini kami. Tuhan, ini aku. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, terima kasih itu karena cinta kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau terus mengatakan, thank you Lord, terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kita angkat pujian kita. I am here because of your Lord. You
terima kasih Engkau selalu memberkati kami, menuntun kami hingga hari ini kami boleh ada. Begitu banyak yang datang menghadang dalam kehidupan kami, tetapi Engkau Tuhan yang selalu membuat kami tegak teguh, karena kami berdiri bersama dengan Engkau Bapa. Kami boleh ada saat ini, kami boleh hidup sampai saat ini Bapa. Kami tidak luput dari namanya dosa, tapi Tuhan Engkau baik. Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal mati di kayu salib, menembus setiap dosa kami. Kami gak tahu dengan apa kami boleh balas kasih setia-Mu. Kami tidak tahu bagaimana kami boleh balas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kasih-Mu besar yang memulihkan hidup kami. Bapa, kami mau menaruh segala harapan kami di hadapan-Mu, kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas kasih-Mu? Kami hanya bisa menyembah Engkau, menaruh segala puji-pujian kami hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita angkat pujian kita, dengan apa akan ku balas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita tidak paham dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kita bertanya-tanya, Tuhan, kok gini sih hidupku? Kok hidupku begini-begini aja? Teman-teman saya tuh udah sampai ke sana, tapi saya masih di sini-sini aja. Tanpa kita melihat jalannya Tuhan, tanpa kita mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan buat apa sih dalam kehidupan kita? Tuhan hanya mau kita boleh pegang janjinya Tuhan. Kita percaya padanya. Karena kita tahu, kita percaya pada Tuhan. Tuhan tidak mencelakai kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan tidak mencelakakan. Kita ke pujian ini, hatiku percaya, biarlah lagu ini boleh menjadi iman kita. Kita boleh selalu percaya pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang boleh menjadi pegangan kita. Ibu, teman-teman sekalian, kita bangkit berdiri, kita katakan, Lord, I will trust with you. Trust in you, Lord, I will trust in you. Lord, Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami percaya rancangan-Mu baik. Kami percaya rencana-Mu baik bagi kami, Tuhan.
kepadamu dalam kesempatan yang baik ini. Kami bisa beribadah kepada Tuhan, kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam setiap kesempatan. Biarlah Tuhan menolong dan memimpin hamba-Mu yang terbatas dan hina ini untuk menyampaikan kebenaran firman ini, agar kami sama-sama bisa melakukannya dengan kekuatan yang sepenuhnya, yang sekuat tenaganya, yang sesuka citanya untuk kebesaran nama Tuhan. Tuhanlah yang memimpin hidup kami dari awal sampai akhir, karena hidup ini sudah kami persembahkan kepada Engkau. Biarlah setiap nafas yang keluar dari mulut kami, nafas dan hari yang Kau berikan kepada kami, selain untuk bekerja memenuhi kehidupan kami dan tanggung jawab kami, ini semua kami korbankan dan persembahkan untuk melayani Tuhan dalam berbagai kesempatan dan berbagai keadaan di tempat di mana kami ada. Terima kasih untuk semua berkat-Mu dan kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, saya pikir saya nggak usah kenalkan diri lagi ya. Kalau kalian nggak kenal sama saya, tipis pergaulan kalian. Oke ya, apa namanya? Ini baru pertama kali saya khotbah di sini ya. Sepanjang sejarah hidup saya baru kali ini saya khotbah gitu banyak orang. Senang sekali bisa bersama-sama dengan kita. Baik, kita buka Alkitab kita ya. Kebetulan tema yang diberikan kepada saya ini tentang you must be happy ya. Saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 aja ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Karena saya dikasih 3 ayat pilihan, saya ambil yang pendek aja ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yuk sama-sama kita baca yuk. Dua-dua ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman semuanya, kita di sini tema kita you must be happy. Ya. Saya gembala sidang abang gereja ini, namanya MDC. MDC ada, baru MBC ada, kira-kira gitu ya. Dulu MBC di Cambridge, ya. Sekarang di camp sendiri, ya. Di rumah sendiri. Baik Bapak Ibu, kasih Tuhan. Nah, kalau kita baca tentang latar belakang 1 Tesalonika, ya, dari pasal 3 sebelumnya ini, ya, dari pasal 3 itu ayat 1 sampai 13, di situ ada satu peristiwa di mana orang-orang percaya di Tesalonika itu mengalami penindasan, ya, mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang ada di sana. Jadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu mengalami penindasan dari orang-orang Yahudi yang ada di sana. Gitu. Jadi walaupun orang Yahudi percaya kepada Allah, ya, tapi juga melakukan penindasan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Nah, ada 2 tempat. Yang pertama di Tesalonika dan di Berea. Jadi 2 tempat ini adalah terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan. Ada penganiayaan, ada penindasan, ya. Dan Paulus menuliskan surat ini kepada mereka untuk bersuka cita. Seseorang yang berada dalam penindasan, seseorang yang berada di dalam penganiayaan, apa mungkin kita bisa bersuka cita? Ini kan pengalaman hidup kita sehari-hari, ya. Ini gimana kita di tengah-tengah pergumulan akan kebutuhan makanan minuman, di mana kita bergumul akan pendidikan, akan pelayanan, akan kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita mungkin dipandang rendah, disepelekan, dibully dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan meminta kita untuk bersuka cita di tengah-tengah perasaan, di tengah-tengah bad mood, di tengah-tengah emosi yang tidak stabil. Saya rasa ini cukup berat sekali dan cukup sulit sekali. Kita punya pengalaman yang demikian. Kita punya pengalaman perasaan yang negatif.
Kita punya pengalaman perasaan yang tidak stabil. Kita punya pengalaman perasaan yang kacau. Kita punya pengalaman perasaan yang down, yang bad mood. Ya, inilah perasaan kita. Perasaan itu tidak bisa selalu good mood. Ya, itu perasaan kita. Perasaan kita dan hidup kita ini selalu berada dalam dua sisi. Ya, dua sisi. Ya. Makanya kenapa selalu ada pasangannya. Pasangan kurus apa? Pasangan kurus apa? Bukan langsing ya. Jadi selalu ada pasangannya. Ya. Jadi yang kita anggap sebagai lawannya ternyata merupakan pasangannya. Ya kan? Hitam pasangannya putih. Ya. Gitu. Jadi yang kita anggap sebagai lawan katanya ternyata menjadi pasangannya. Ya, gitu ya. Nah, demikian juga adalah perasaan kita. Hanya Tuhan yang mampu melakukan perasaan yang bekerja dari dalam ini. Dan perasaan itu hanya bisa dirasakan secara pribadi oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi bersyukur secara teratur, dikatakan ini ya. Ini udah istilah penelitian. Kalau kalian udah buat skripsi atau tesis tahulah ini. Bersyukur secara teratur. Jadi ada kata secara teratur. Ya. Jadi bukan kadang-kadang, bukan sesekali, ya. Atau bukan kadang-kadang, ya. Tetapi dikatakan bersyukur secara teratur dapat meningkatkan kebahagiaan sebanyak 25%. Kan lumayan. Ya, lumayan itu. Jadi bersyukur secara teratur dapat meningkatkan kebahagiaan sebanyak 20%. Demikianlah salah satu hasil studi dari Robert A. Emmons, yaitu dari University of California. Ini adalah satu penelitian psikologi. Ya, karena perasaan itu tidak pernah luput dari psikologi. Ya, nggak pernah luput. Manusia itu adalah makhluk psikologis namanya. Karena manusia tersusun dari serangkaian psikologi. Makanya kita tidak pernah luput dari perilaku, dari ekspresi, dari relasi. Nggak pernah luput dari situ. Maka kita adalah makhluk yang secara terus-menerus akan berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nggak bisa. Kita tidak bisa berpikir sendiri, bekerja sendiri apalagi. Nggak bisa. Cobalah, nggak usah kita pikir jauh-jauh. Di gereja ini aja lah. Nggak bisa satu orang main dua alat musik secara bersamaan. Walaupun contoh Yuda tahu main gitar dan tahu main piano. Betul nggak contoh? Secara bersamaan nggak bisa. Atau berbeda tempat, nggak bisa juga. Sekalipun kita bisa menguasai berbagai macam jenis keterampilan, tapi ternyata kita tidak bisa menerapkannya atau tidak bisa mengekspresikannya dalam satu waktu yang bersamaan. Artinya bahwa kita ini butuh orang lain yang melengkapi. Nah, bersyukur itu bukan rajin tertawa. Orang sering mengibaratkan kalau bersyukur itu sering-sering ketawa, sering-sering senyum. Enggak. Malah pelawak-pelawak yang buat kita senyum cepat mati. Ya kan? Cepat mati. Dono Kasino sudah berangkat duluan. Padahal kalau kita nonton, lihat mereka, semua orang, makanya orang bilang apa? Banyak senyum, awet muda. Oh no. Kayak Benjamin S juga sudah, ya kan? Benjamin kan? Yang pelawak Betawi. Iya. Jadi orang-orang yang menghibur kita itu ternyata tidak merasakan sebuah pengalaman kebahagiaan yang sejati dalam hati mereka. Bersyukur itu bukan rajin tertawa, bukan kelihatan dari wajah, tapi bersyukur itu adalah sebuah ekspresi hati yang terpancar lewat sebuah sikap yang kelihatan dan dialami secara pribadi. Maka kami orang psikologi ngomong gini. Kalau orang psikologi ngomongnya begitu.
Manusia itu adalah satu pribadi yang tidak bisa kita teliti atau kita nilai. Ya. Tetapi manusia bisa kita lihat, bisa kita nilai lewat ekspresinya. Tapi itu pun perlu kita kaji. Karena tidak selamanya orang yang menangis itu sedih. Karena ada orang menangis terharu dan bahagia. Ada orang yang menangis karena dia sedang stres, bukan karena sedih, karena dia ingin melepaskan kepenatannya. Dan orang yang senyum belum tentu orang yang bahagia. Karena banyak orang yang senyum tapi ngejek. Nah, ya kan? Gitu. Kalau kalian dibully, coba si Fani. Fani, kau kok gemuk kali sekarang? Yang lain ketawa kan? Nah, gitu kan? Ya kan? Itu bukan bahagia, mereka ikut menertawakan si Fani. Gitu. Kan gitu ya. Dulu si Pani nggak gitu gemuk, sekarang kok gemuk gitu. Kira-kira gitu contohnya ya. Nah, jadi bersyukur itu adalah sebuah ekspresi hati yang terpancar, ya. Yang terpancar lewat sebuah sikap yang kelihatan dan dialami secara pribadi. Itu dia. Ya. Dialami secara pribadi. Mengucap syukur adalah sebuah pilihan atau keputusan yang bisa diambil. Ya, itu dia. Karena hidup ini kita selalu punya dua sikap pilihan ketika kita menghadapi persoalan hidup, yaitu mau bersyukur atau kita bersungut atau menggerutu. Kenapa bangsa Israel diputar-putar di padang gurun selama 40 tahun? Ya kan? Karena mereka itu gemar bersungut-sungut. Saya rasa Bapak Ibu, orang di dunia ini yang pertama merasakan burger itu bukan orang Eropa. Kita itu kalau dulu makan di Burger King itu rasanya kita sudah gimana enak kan? Wah, Burger King enak. Enggak. Yang pertama kali makan burger itu adalah orang Yahudi di padang gurun. Allah berikan mereka setiap hari apa? Roti dan apa? Roti dan telur mata sapi. Roti dan daging. Di padang gurun. Mereka makan roti dan daging sampai muntah, sampai bersungut-sungut. Yang lantaran gak ada aja sausnya waktu itu. Kurang saus aja waktu itu. Ada kurang saus tomat, saus cabai, itu aja gak ada. Iya kan? Mayonesnya nggak ada, ya kan? Ya kan, nggak ada. Kalau Fani tiap hari makan burger, ya kan? Ya kan? Ya. Saya rasa kalau kita di padang gurun seperti bangsa Israel pun juga sama. Sebenarnya keadaan dan kepribadian bangsa Israel di padang gurun itu adalah mewakili kita itu, terwakilkan kita itu. Kita dalam posisi seperti itu pun kemungkinan bisa mengalami hal yang demikian. Ya. Sekarang aja kalau kita mengalami persoalan juga bisa mengambil keputusan yang bersungut-sungut atau menggerutu. Maka 1 Tesalonika 5:18 mengingatkan kita dan Paulus memberi perintah. Ini perintah. Jadi ini harus dilakukan. Ini perintah seperti dari komandan ya kepada bawahannya. Ini komando namanya. Komando itu tidak bisa tidak. Harus ya. Untuk mengucap syukur sebagai pilihan hidup kita. Jadi ini sifatnya perintah. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Kalau Angel bilang, bisa nggak dikurangi 90% gitu? Nggak bisa. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, berarti lebih tahu saya Angel ya kan daripada nama saya kan Angel. Gitu. Ya kan? Gitu. Ya kan? Karena tadi saya tahu dipanggil Angel gitu. Di belakangnya juga ada namanya Angel. Ya. Gitu. Kalau sebelahnya Angel. Yang samping sana, kalau ini kan malaikat surga, sana malaikat maut. Kalau si Fani udah kenal dari saya, dulu di Tanjung Balai ini murid saya. Ya. Gitu. Jadi pernah lah ketemu ya. Akongnya pun teman saya. Akong kata bapak itu. Akong ya. Dia punya II pun II-mu ya. Nah, itu di gereja tempat kita. Jadi saya seringlah bercanda sama Fani.
Bukan saya bully dia hari ini, enggak ya. Nah, mengucap syukur juga menjadi bentuk kepercayaan kita kepada Allah. Ketika Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang, ya, apa yang Yesus katakan? Apa Ci? Ini Cici ini kawan saya di Takengon. Orang lama dulu ini. Iya, dulu saya kan praktek di Takengon dulu tahun 2003 apa 2002. Iya, saya itu masih culun-culun. Ya kan Ci? Iya. Cici ini dulu buka toko elektronik. Apa nama tokonya? Toko Mentari apa? Toko Mawar. Toko Mawar. Iya. Apa sih? Apa yang Yesus lakukan waktu Yesus memberi makan 5.000 orang sebelum kasih apa? Waktu anak-anak itu menyerahkan 5 roti 2 ikan, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus katakan? Ada yang tahu? Yesus mengangkat itu, lalu dia berdoa. Ya kan? Dia mengucap syukur. Ya kan? Lalu terjadilah mujizat yang besar itu. Dari 5 roti 2 ikan. Bisa kita kasih makan 5 roti 2 ikan? Bisa. Siapa namanya? Ini. Jangan tengok belakang, ini dulu. Siapa namanya? Stephen. Bisa Stephen? Nggak bisa. Yang belakang siapa namanya? William. Bisa William? Ya, si anaknya ko Aichen? Bisa? Si Aichen? Bisa? Nggak bisa. Waktu saya ke sana ini udah di Medan atau masih di sana? Udah di Medan ya? Iya, dulu masih segini, toko-toko dulu. Sekarang udah besar dia. Udah gede. Kelas berapa sekarang? Udah kerja atau kuliah? Ciacen, udah kerja atau kuliah? Udah kerja ya? Iya, udah kerja. Itulah enaknya jadi cuantau. Sekarang anak-anak murid saya semua sudah hebat-hebat. Ya, ada yang jadi artis, ada yang jadi ini. Gurunya biasa-biasa aja, itu guru yang berhasil begitu. Ya. Kita selamanya kan begini-begini aja. Tapi orang yang pernah kenal kita bimbing itu semuanya hebat-hebat. Itu namanya guru yang berhasil. Ya. Jadi mengucap syukur, 5 roti 2 ikan itu. Ya. Dan dia berdoa sehingga yang kelaparan itu terpenuhi kebutuhan psikologinya. Karena perut yang lapar. Bahkan ada sisa, ada lebih. Ya, itu karena tidak ada orang Batak di situ. Iya. Kalau ada orang Batak tidak akan ada sisa. Karena masing-masing bawa plastik dibungkusi. Tapi sekarang orang Tionghoa juga sudah ngikut banyak. Ya daripada dibuang. Ya kan? Daripada dibuang. Dibungkusilah. Ya. Entah kalian nonton nggak film Ngeri-Ngeri Sedap kan? Ya. Dagingnya dimasuk ke plastiknya. Anakku di rumah katanya. Itu masih 1. Kalau anaknya 12 berarti 12 caplok. 12 plastik. Ya. Nah. Ada hal yang terjadi. Ada mujizat yang terjadi. Mujizat itu tidak harus yang wow, ya kan? Orang Kristen ini kadang terpana dengan mujizat. Banyak orang Kristen yang mengejar mujizat kemana-mana. Dulu itu banyak, sekarang sudah nggak terdengar lagi. Dulu sekali pendeta khotbah disapu semua terkapar, semua guling-guling. Nggak tahu entah guling apa, entah guling itu, tapi guling-guling lah semua. Bilang Roh Kudus yang masuk ya, suka hatinya lah. Entah Roh Kudus, entah roh apapun suka hati. Kalian merasakan pengalaman pribadi kan? Kita pun nggak bisa bantah itu. Ya. Tapi semua hampir kebanyakan orang Kristen dulu mengejar mujizat. Ya. Saudara, ketika mengucap syukur dengan keadaan kita, dengan pergumulan kita, mungkin tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Ya. Keadaannya nggak berubah, biasa aja. Ya. Kalau kita berdoa, kita punya pergumulan, usaha sedang susah, kita berdoa. Saya berdoa, usaha kita masih susah. Ya kan? Nggak langsung bagus. Ya kan? Yang mahasiswa sedang berdoa, Tuhan tolonglah dosen saya yang killer itu, supaya nanti saya mau ini. Ya dosennya masih ada. Ya. Keadaan tidak berubah. Setiap kali kita berdoa, mungkin keadaan tidak berubah. Ingat itu. Karena Tuhan tidak pernah bekerja seperti Indomie
Sarimi, dan Supermi. Mie instan. Enggak. Tuhan tidak pernah bekerja secara instan. Kalau Tuhan bekerja secara instan, tiap hari kita makan yang instan, mati cepat kita. Sama dengan kebutuhan rohani kita. Kalau Tuhan mengerjakannya dengan instan, maka sesungguhnya tidak ada pertumbuhan yang terjadi di dalam kerohanian orang percaya. Karena pertumbuhan itu selalu bicara lewat waktu. Dan waktu tidak bisa kita kejar. Dan waktu selalu berjalan duluan. Makanya kadang-kadang kita berdoa mungkin kadang-kadang tidak berubah. Tetapi yang berubah adalah hati kita. Mungkin masalah kita pun tidak berkurang, tetap sama. Tapi hati kita berubah. Sikap kita berubah. Antusias kita berubah. Ada harapan, ada kekuatan, ada semangat menjalaninya. Itu yang Tuhan ubahkan dengan diri kita. Dan kita berikan pikiran yang dari Tuhan. Sehingga kita tetap bisa menjalani setiap pergumulan itu dengan baik. Waktu kita kecil kita ingin cepat besar, betul kan? Betul nggak? Ya, waktu kita kecil, waktu remaja, aduh kapan aku SMP? Ya, masih mending lah kalau SD ke SMP nggak banyak perubahan, apalagi laki-laki yang berubah cuma warnanya doang, warna celananya, ya kan? Ya kan? Masih biasa dari yang merah putih menjadi biru putih. Tapi perubahan mulai terjadi ketika mulai SMA. Mulai celana panjang. Ada sedikit perubahan. Perasaannya senang. Lalu kita bilang, kapan aku kuliah? Kuliah boleh rambut panjang, rambut gondrong. Berkumis apa boleh, nggak ada marah. Kalau di sekolah, ya kan, ukurannya sudah ada ukuran. Di sekolah rambut sudah ada ukuran, nggak boleh lebih. Ya. Nah, setelah kita kuliah, kita lihat teman kita punya pacar, kita ingin punya pacar juga. Ya kan? Menikah, lalu itulah. Sesudah kita umur 40, kita rasa kok cepat kali waktu berjalan. Umur saya berapa sekarang? Umur saya sekarang 40, Cuan tahu? 24, masih jauh di bawah saya. Cuan tahu? Cuan tahu sudah hampir 60, hampir 65 tahun depan, 64. Ya kan? Koko? 58. Ciacen? 17 plus. Ciacen kurasa ada 50. Ada 50. Oh 27 dia, iya. 27 orang Tionghoa punya hitungan. Iya. Jadi kita ini merasa kok waktunya cepat. Betul kan? Tapi kita umur 60 pun nyanyi masih sedap. Ulang tahun kan kita tunggu-tunggu juga kan. Dulu waktu anak-anak kita nunggu kapan ulang tahun. Kalau sekarang kalau bisa jangan ulang tahun deh gitu. Kalau dulu anak ulang tahun senang. Kalau sekarang kalau bisa jangan ulang tahun gitu. Karena begitu ulang tahun nyanyi kita bersedap. Panjang umurnya. Yang ulang tahun sudah 80 tahun. Panjang umurnya ya kan. Ulang tahun sudah 80 tahun, jangan nyanyi panjang umurnya lagi. Harusnya pendek umurnya, pendek umur. Ulang tahun itu orangnya umurnya berkurang 1, bukan bertambah 1. Kehidupan kita seperti itu. Ya. Nah, pertama sekali kita melihat nats ini, kita melihat bahwa kata mengucap syukur itu adalah dalam bentuk perintah. Ya, itu seperti saya katakan tadi itu imperatif namanya. Dalam hal ini orang Kristen memaknai bahwa mengucap syukur adalah perintah Allah bagi orang percaya yang dilakukan secara terus-menerus. Itu dia. Jadi adalah continue. Secara terus-menerus. Ini nggak bisa sekali. Ini terus berkesinambungan sampai mentoklah umur kita itu. Karena tidak mungkin kita lepas dari yang namanya persoalan, nggak mungkin. Kita tidak mungkin lepas daripada masalah, nggak mungkin. Maka mengucap syukur satu perintah yang terus menerus. Karena pertumbuhan itu bicara soal komitmen. Secara terus menerus. Coba kita lihat, apa yang Tuhan ciptakan instan? Nggak ada. Apa yang kita tanam instan? Nggak ada. Mau dicangkok bagaimanapun tanamannya, tetap dia nunggu berapa tahun baru bisa berubah. Betul kan? Dan pertumbuhan pembuahan itu tidak hanya dilakukan oleh kita. Alam ini ikut mendukung semuanya. Ada karbon dioksidanya, ada oksigennya, ada airnya, ada faktor cuacanya. Semua hal yang bersangkut paut dengan pertumbuhan didukung oleh alam semesta ini termasuk kita. Kalian tahu berapa liter satu hari kita menghirup udara? Dek, siapa namanya? Siapa namanya?
Stefani, kamu tahu nggak satu hari berapa liter udara yang kamu hirup? Nggak tahu, yang penting udahlah hirup aja lah ya. Kita nggak pernah hitung. Satu hari kita menghirup udara sekitar 5.500 liter. Satu hari. Kalau satu liter oksigen sekitar 25.000 kalikanlah berapa satu hari utang sama Tuhan. Sekitar 13.700.000. Makanya kenapa kalau masuk ICU, masuk rumah sakit, sekali pakai oksigen, gue bantun, saya bantun, si bantun. Ya kan? Iya, kalau sudah masuk ICU itu oksigen sudah bayar. Sekarang belum, masih gratis. Jadi terus bersyukur pertumbuhan kita ini didukung oleh alam semesta. Maka ketika Tuhan menciptakan manusia, di akhir penciptaannya semuanya Tuhan bereskan semua. Tumbuhan Tuhan siapkan, udara Tuhan siapkan, binatang Tuhan siapkan, udara yang bersangkut paut untuk mendukung pertumbuhan manusia Tuhan ciptakan. Karena kalau manusia diciptakan duluan, kacau. Mau jadi apa? Orang terang juga belum ada. Dan inilah maka kita sebut Allah Jehovah Jireh. Apalah artinya, William? Jehovah Jireh. Allah yang berziarah ya. Jireh itu dengan ziarah mirip. Apalah Stephen? Nggak tahu. Anaknya, apa? Allah yang menyediakan, iya. Atau Allah yang mencukupkan, ya. Itu. Dan Allah menciptakan kita, leluhur kita itu, setelah semuanya disiapkan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk bersyukur, untuk tidak bersyukur ya. Yang kedua, dalam segala hal, bahwa ini menunjukkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Ini bersifat menyeluruh, komprehensif, segala yang dialami ataupun yang hendak dialami. Itu ingat itu. Ya. Jadi dalam katakan bersyukurlah dalam segala hal. Ingat tahu ya? Dalam segala hal. Segala hal itu termasuk yang akan kita hadapi. Itu pun kita mengucap syukur. Kita tahu setelah ini mungkin kita pulang. Bagi mahasiswa, saya belum tahu ya kayak mana biaya nanti kuliah. Itu pun kita syukur itu. Saya punya orang tua begini ya. Itu yang begini. Yang akan hal yang kita alami pun kita pasti mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukur dalam segala hal itu adalah yang menyeluruh. Yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Bahkan yang akan terjadi pun, yang hendak dialami pun, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Maka doa kita kemanapun saya pergi, apapun yang saya alami, biarlah Tuhan, saya mengucap syukur untuk setiap kehendak-Mu. Yang ketiga adalah kehendak Allah. Ya, adalah kemauan, dambaan dan harapan. Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Jadi ingat itu. Jadi kalau kita bersyukur itu merupakan kehendak Allah. Kita ini hidup menjalankan kehendak Allah. Jadi ini bukan satu hal yang bisa kita tawar-tawar. Ya. Jadi be happy, menjadi bahagia, akan bahagia itu adalah kehendak Allah. Ya. Bersyukur adalah kehendak Allah. Nah, apakah manfaat bersyukur? Ada 3 manfaat bersyukur. Yang pertama, menurut Chris Mesak ya, seorang ahli psikologi lah ini ya, menuntun kita untuk memahami apakah arti bersyukur. Yang pertama adalah mengalahkan perasaan negatif. Siapa anaknya Cik Aisyah ini? Yuda. Sama dengan contoh. Yuda, kira-kira satulah sebutkan perasaan negatif dalam dirimu apa? Yang sering kali muncul apa? Atau sering kali keluar lewat ekspresi apa? Tambah stres. Angel? Apa? Perasaan negatif. Ingin marah. Contohnya seperti itu ya. Iri, dendam, benci, geram, mudah itu. Apa?
Udah disebutin matinya, mewakili ya. Nah kita ini punya perasaan negatif. Tak ada manusia yang tidak punya perasaan negatif. Karena ya kalau ada positif maka ada negatif. Maka baterai itu kalau positif-positif nggak ada yang dihasilkan energinya. Dia akan punya energi kalau yang negatif dengan positif disatukan. Nah, pakai lampu jadilah dia. Ya kan? Kalau hanya positif dengan positif ketemu mau diapain juga nggak bisa. Yang negatif ketemu juga diapain juga nggak bisa. Tidak ada energi yang keluar. Tidak ada hasil yang keluar. Kita bersyukur untuk mengalahkan perasaan negatif. Walaupun perasaan negatif ini ada, tapi kadarnya kecil, bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Tidak ada manusia yang tidak punya perasaan-perasaan negatif. Gak ada. Jadi kalau kalian baca istilah-istilah psikologi banyak sekali item-item emosi. Ya. Jadi kalau orang Indonesia bilang emosi itu bagi orang Indonesia identik dengan marah. Aku emosi sekali, contoh Yuda ini. Itu artinya apa? Hah? Apa? Emosi kali aku, itu artinya apa? Marah. Jadi orang Indonesia memakai kata emosi identik dengan marah. Padahal orang psikologi emosi itu banyak. Senyum, bahagia, tertawa, jengkel, kesal. Itu bagian dari emosi. Makanya ada teorinya Goleman mengatakan kecerdasan emosi. Emotion intelligence. Gitu. Jadi kalau orang mau marah kepada seseorang tapi tidak jadi marah dan diungkapkan dengan cara berbeda, itu kecerdasan emosinya bagus. Tapi kalau ada orang yang berantem di depan karena masalah sepele nggak bisa tahan emosi, itu kecerdasan emosinya rendah. Ya. Mengucap syukur dapat membasmi perasaan negatif seperti iri hati. Tidak ada manusia yang tidak punya iri hati. Kita ini punya iri hati, termasuk yang ngomong ini. Sakit hati. Ya, enggak pernah ada sakit ginjal. Sakit empedu. Kalau mewakili sakit hati itu hatiku terluka, sakit hati. Kesal, dendam, dan penyesalan yang ada dalam diri seseorang. Oleh karena itulah Alkitab mengajar kita untuk terus bersyukur. Ada banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab untuk mengajar kita bersyukur. Karena bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Kita kenal yang namanya Adolf Marekle, seorang pengusaha yang kaya raya yang menabrakkan dirinya di kereta. Jika ketenaran, kekayaan dapat menjamin kebahagiaan, tidak ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis seperti itu. Ya. Ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Ya, untuk bahagia. Jadi you must be happy itu adalah di dalam. Pintunya itu adalah bersyukur. Sebelum masuk ke dalam buka dulu pintunya, yaitu hidup bersyukur. Hidup bersyukur adalah membuka diri untuk bahagia. Gak bisa orang lain buat kita bahagia. Ya. Yang bisa buat kita bahagia hanya Tuhan. Bisa gak orang lain buat kita bahagia? Enggak. Bisa gak pasangan kita buat bahagia? Enggak. Malahan kadang menjengkelkan. Tambah jengkel. Ya kan? Bisa gak sesama rekan bisa buat bahagia? Enggak. Bisa gak teman bisa buat bahagia? Enggak. Kadang-kala menjengkelkan. Yang kedua adalah mengalahkan situasi. Bersyukur mengalahkan situasi ketika mengalami situasi yang buruk. Kita tidak boleh terikat dengan keadaan. Kita harus tetap bangkit dan mengucap syukur agar lepas dari tekanan. Paulus dan Silas yang memuji Tuhan ketika mereka mendekam di penjara. Maka kenapa orang Kristen ada persoalan, ada pergumulan, berdoa, bernyanyi, sambil mencucurkan air mata, melepaskan semua kepenatan. Saya kalau lagi stres saya pilih nangis. Gitu, pilih nangis.
saya nangis di mobil, yang penting nggak ada orang lain tahu lah, gitu ya. Jadi pilih menangis. Kita ini kalian harus temukan satu cara metode yang bisa membuat kalian nyaman untuk bisa kalau kalian stres itu gimana cara self healingnya gitu, self healingnya. Kebetulan karena S2 saya adalah psikologi, maka saya banyak sekali menggeluti ini. Dan pasien saya juga banyak masalah-masalah kepribadian seperti ini. Ya. Jadi kita harus punya namanya self healing sendiri untuk bisa membuat emosi kita tuh kembali ke ampernya gitu, ke kilometernya. Karena mobil itu ada kilometer yang tidak boleh lewat panas gitu. Paham ya? Jadi tubuh kita, pikiran kita sama seperti sebuah kendaraan mesin yang sedang beroperasi. Itu nggak boleh mesin itu atau sebuah kendaraan itu melewati batas ampere panas. Kalau sudah itu apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kalau kendaraan sudah menunjukkan mesin panas, apa yang kita lakukan? Berhenti. Kalau masih tancap, jadi BPK lah kau. Kita berhenti, samalah dengan pikiran kita. Kalau sudah melewati batas ampere itu kita perlu berhenti. Saya pun begitu. Saya kalau sudah berhenti, handphone saya matikan. Ya, saya pergi tidur atau saya pergi mancing, saya pergi nonton, saya pergi ke Starbucks, suka hatiku lah. Ya kan? Orang yang mau cari aku bilang jangan sampai handphoneku mati, ada orang yang mati cari saya belum sempat tertolong. Jangan sampai begitu. Ya sudah. Nah, kenapa? Karena kita punya batas mesin itu. Batas mesin. Nah, mengalahkan situasi. Siapapun Anda, seberat apapun hari Anda, ingatlah bahwa ada hal untuk disyukuri. Nah, itu perlu kita temukan. Maka untuk mencari alasan untuk menemukan hal yang perlu kita syukuri itu juga butuh skill, butuh keterampilan. Banyak orang yang Kristen, siapa bilang melayani itu nggak butuh keterampilan? Bukan hanya main musik butuh keterampilan. Sering saya ingatkan kepada jemaat-jemaat saya, kita sebagai kalau dipercayakan dalam pelayanan, mau apapun pelayanan itu butuh keterampilan. Penyambut tamu itu bukan hanya sekedar menyambut tamu. Orang yang menyambut tamu itu butuh keterampilan. Shalom Bu, apa kabar? Itu keterampilan menyapa orang. Coba yang menyambut tamu, mukanya gini, asam. Jemaat nampak dia pun, padahal sama-sama jemaat kan. Mai kuai lah, kau nampak dia gitu. Itu menyambut tamu. Apapun pelayanan kita di sini yang bersangkut paut dengan orang lain, itu butuh keterampilan, butuh skill. Jadi jangan selalu anggap sepele. Sama, untuk menemukan sesuatu hal yang membuat kita nyaman ketika kita sedang mereload peluru itu atau mendinginkan otak kita, mendinginkan perasaan kita, kita perlu temukan satu alasan, satu cara, satu metode yang membuat kita nyaman. Ya. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan semangat. Mengucap syukur dapat meningkatkan semangat dalam diri seseorang, udah pasti. Maka ada lagu yang dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Hati yang gembira itu sebenarnya obat yang pertama dari sekian banyak jenis obat yang ada di dunia ini. Alkitab tidak pernah berdusta di dalam setiap tulisan dan apa yang dikatakan. Ya. Sedangkan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Maka Ayub berkata dalam pergumulannya, masakan kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau juga menerima yang buruk. Ayub berkata Tuhan itu adil. Ya. Maka kalaupun kita menerima yang tidak baik dari Tuhan, itu hanya mengawali kebaikan yang akan segera tiba menghampiri hidup kita. Itulah iman kekristenan. Karena ada yang mengatakan pujian bahwa semuanya baik. Karena Allah berkata bahwa Allah tidak pernah merancangkan kejahatan. Kalaupun kejahatan terjadi, kalaupun kesusahan terjadi, itu hanya mengawali kebaikan yang akan segera kita terima. You must be happy because of Christ. Karena Yesus
yang hidup dalam diri kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu ini dan berkat-Mu yang melimpah. Tuhan, terima kasih Engkau terus memimpin kami dan mengajar kami untuk bisa bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hidup kami, hati, pikiran kami, dan keseharian kami dengan segala aktivitas dan peran kami yang bersinggungan dengan apapun itu, baik dengan kerjaan, dengan relasi, keluarga. Ini kadangkala membuat banyak dinamika terjadi di hati kami. Bahkan begitu banyak pertanyaan yang bisa saja muncul secara bergantian dan terus menerus terjadi. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak luput dari berbagai macam perasaan-perasaan yang kadangkala menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan kepada Tuhan. Biarlah dengan penuh kesabaran dan kemurahan-Mu, dengan kasih-Mu Engkau memimpin kami, membimbing kami, menopang, mengajari kami, menuntun kami secara terus menerus. Dan Engkau tentu tahu dinamika perasaan kami. Maka untuk itulah Engkau tahu, Engkau sabar dengan pertumbuhan yang ada pada kami. Dan Engkau selalu terbuka tatkala kami datang kepada Engkau berbagi perasaan kepadamu. Dan di sanalah kami sering menemukan sebuah air kehidupan di mana perasaan, pikiran, hati kami dilegakan, dahaga kami dilegakan, semua kehausan kami disirnahkan. Kami bersyukur Tuhan Allah yang hidup karena Engkau tidak pernah berubah, bahkan kasih-Mu kekal selama-lamanya. Andai kata pun hari ini kami punya berbagai macam pergumulan dan persoalan yang berat, yang sulit, kami tahu bahwa mungkin doa kami tidak mengubah apapun, tidak mengubah keadaan, mungkin tidak mengubah masalah kami, tapi hati kami diubahkan, pengharapan kami diubahkan, dan kami yakin tatkala kami berdoa Tuhan bekerja dengan cara-Mu, dan kami menyerahkan segala sesuatu yang di luar kemampuan kami kepadamu. Sebelum itu semua hal kami lakukan, kami coba supaya kami mempunyai tanggung jawab, dan kami tidak mau lepas tangan akan setiap masalah kami, karena masalah ini adalah bagian dari kehidupan kami, konsekuensi harus kami jalani dengan sabar. Untuk itulah kami butuh bergantung kepada Engkau Allah yang hidup, yang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, dimuliakan dan diagungkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mengumpulkan yang terbaik buat Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami terus bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk kasih-Mu pada kami Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu, lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Bapa, kami sudah diisi kembali oleh firman-Mu. Bila firman yang sudah kami dengar Tuhan boleh menjadi pegangan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini, berkati tangan yang memberi, berkati pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, keluarga, studi dan lain-lain Bapa. Apapun yang diperlukan dalam setiap kami Bapa, Tuhan kiranya akan mencukupkan Bapa. Terima kasih keberkati persembahan ini, biarlah boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, terlebih boleh dipakai untuk penginjilan pelayanan di MBC ini Bapak. Kami rindu juga berkati MBC ini Bapak, boleh semakin hari banyak jemaat boleh dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Kita mau memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi satu pujian, Denganmu Tuhan. Kita jangan pernah ragu untuk kesetiaan Tuhan, karena Tuhan yang selalu pegang hidup kita. Denganmu Tuhan. Tak pernah aku ragu, tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesuslah Kau Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, seluruh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Ayo sama-sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan berkatilah jemaat MBC dengan segala kegiatan dan aktivitas mereka. Berkati pekerjaan, berkati usaha, keluarga, berkati pendidikan, orang tua, bahkan apapun yang mereka sedang upayakan, termasuk cita-cita mereka, harapan dan impian mereka. Biarlah Tuhan jemaat ini berserta hamba Tuhan dan seluruh pengurus yang ada di sini terus untuk bisa melayani Tuhan dengan segala kemampuan dan daya upaya yang ada. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, biarlah persembahan dapat dikumpulkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk dipikirkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu kami membutuhkan banyak biaya dan dana dalam melakukan segala penginjilan dan misi pelayanan kami. Tapi kami tidak pernah berhenti berharap dan tidak pernah takut bahwa semua ini akan kurang. Karena kami punya Allah yang hidup dan bertanggung jawab atas apa yang Kau mulai dalam hidup kami. Maka kami yakin Kau tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan itu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini biar sudah sampai selama-lamanya. Amin.